Saya bilang model lama itu karena ada ini loh, ada Vortex. Oh ya. Jadi ini kan berarti orang bener-bener orang lama. Kapan sih Wiguna Koi Farm itu berdiri? Biasanya kan kalau siru itu kan kebanyakan dari sowa ya. Ya pokoknya sekedar ada sirunya lah gitu. Kalau ini kan memang Murni siru. Siru kawin sama siru. Jadi disengaja memang dia cetak siru. Dan hasilnya luar biasa. Ini kalau kita lihatnya merem ya, buta, maksudnya buta itu nggak tahu siapa farmnya, lokal atau impor. Impor. Tadi banyak yang bilang ikan Jepang. Kayak tadi ngomong, ini kalau kamu sertifikat apa impor mah orang percaya semua gitu kan. Karena memang di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Apa kabar sahabat Koispedia yang awam jadi paham? Wah, kita berada di Bedugul hari ini. Ini suasananya enak banget, sejuk, angin semilir-semilir atau sepoi-sepoi dan dingin ya. Tadi malam sempat kedinginan di sini tuh. Gemeter karena saya nggak punya lemak. Jadi nggak seperti Wisam yang di sana. gamble. Lemak Eka Andel. Ini sekarang kita di mana ini? Kita ada di Baturiti Bedugul, tempatnya di Wiguna Koi Farm Bali. Pak Chandra Pak Wiraguna. Chandra Wiraguna. Oke, yuk. Kita lihat ikannya dari sana yuk. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Ya. Ujung ya. Ini kolam apa sih? Kolam lama ini. Ya kolam tipe-tipe lama ya kan. Jadi tapi ya tetap efisien ya, itu bagus ya. Nah, dari kolam yang pertama mana? Sini apa sini? Yang ini dulu. Oke. Yuk, kita review dulu yuk. Ini kolam apa ini? Ini kolam khusus untuk pejantan atau calon pejantan dari Wiguna Koi Farm, khususnya di Gosanke ya. Oke, Ya, khususnya di Gosanke. Ini calon berarti? Ya ada Belum. yang sudah, ada yang kirain sudah belum. beberapa, tapi banyak yang masih calon kayak gini kan masih calon-calon pejantan itu Mas ya. Ada yang udah dipakai? Udah dipakai. Ada yang gitu belum. kan. Ada yang belum. Ini Maruten udah pakai kan. Terus Tanco juga sudah kepake. Tuh yang gede itu udah kepake tuh. Nah, yang kesini. Oh, yang gede, yang merah tuh. Tuh, merahnya kan karakternya kan merahnya merah pejantan tangguh gitu kan, ganteng, strong gitu kan. Petarung. Merahnya petarung. Jadi dia diharapkan bisa turunannya bisa se-strong jantannya. Jantannya. Ini size berapa sih kalau untuk pejantan? Rata-rata di sini ukurnya kalau pejantan ukur 65 paling kecil ya. Paling kecil 65? Itu paling gede di sini paling sekitar 75-80 ya. 75-80. Jadi ya memang beliau kan basicnya penghobi ya. Jadi dia seleksi sesuai dengan ininya, passionnya, sesuai dengan karena beliau sering beli di Jepang ya kan dulu. Nah dia punya Kiblatnya keinginan masih ke Jepang, kiblatnya full Jepang. Jepang. Jadi dia nggak kayak contoh sowa, siru. Dia bener-bener nggak mau ikan yang tidak ada mutu gurunya. Harus. Harus mutlak mutu guru. Oke. Kalau yang ini? Nah ini kohaku, ini polusi kohakunya. Ini polusi kohakunya. Gimana skinnya bro? Ikan muda ini ya kelihatan. Ikan muda betul. Ikan masih muda, belum bulky ya. Tulangnya juga masih atasnya masih ini, kepalanya, skinnya, beninya. Itu loh, yang dua tidur di sana itu. Ya, itu. Lagi istirahat sambil ngerumpi. Itu Itu kalau kita lihat matanya putih itu kayak kita nggak bisa bedain nih lokal atau impor. betul. Dan Padahal memang kalau impor cenderung matanya ada cincin putih itu kan kalau dilihat dari atas. ya kan genetiknya memang impor bro. Oh, iya. Kan dari Momotaro. Jadi ya dipertahankan sedemikian rupa bloodline-nya ya. Nah, jadi ini disiplin banget beliau ini karena basicnya hobi. Jadi, saya bilang model lama itu karena ada ini loh, ada Vortex. oh ya. Jadi ini kan berarti orang bener-bener orang lama. Kapan sih Wiguna Koi Farm itu berdiri? Kalau nggak salah udah 25-30 tahun yang lalu gitu. 30 tahun. Iya. 25 atau 30 tahun. Ya memang legend kan beliau, jadi legendnya perkoian Indonesia salah satunya kan dia beliau gitu kan. Ya, nah ini untuk teman-teman yang nonton nih, kalau mungkin kalian belum pernah dengar nama Wiguna Koi Farm atau nama Pak Chandra ini,
kemudian baru tahu dari video ini, mungkin kurang lama untuk main koinnya ya. Mungkin kurang lama, bukan kurang lama, tapi masih mungkin kurang lama. Ya emang kurang lama, Bro. Ya karena memang apa namanya farm-farm yang sudah berumur di atas 25-30 tahun tuh memang kan untuk yang kita yang generasi penghobinya itu di tahun 2020 ya kan. Ya sekarang mungkin belum banyak yang kenal tentang Wiguna Chandra. Saya tuh pernah bikin konten kan, ada kohakunya Pak Chandra di tempatnya Pak Slamet. Oh iya itu kan? betul. Sama sowanya yang hampir 90 kalau nggak salah itu. Sempat ada yang tanya, Wiguna Koi Farm tuh mana Mas? Kemarin tuh saya bikin liputan dikira Wiguna Koi Farm itu farmnya Wilsam gitu malah. Jadi ya itu ya. Jadi ini fungsinya untuk ya kita memperkenalkan dari farm-farm legend ya, farm-farm yang lama. Ini coba kita kulik lagi agar teman-teman teredukasi dengan ikan yang berkualitas bagus, yang potensi jumbonya itu banyak, ya kan? Nggak sedikit ya, tapi banyak. Ya memang kita harus kasih informasi seperti ini, Pak. Ya, dan beliau-beliau pemain-pemain lama atau mbah-mbah kita seperti Pak Wiguna ini, mereka itu sudah kayak ini loh, nggak terlalu berkecimpung di koi gitu loh. Mungkin ada urusan lain atau dia pengen happy dengan kehidupannya, akhirnya Mas Wilsam ya dipanggil untuk kesini. Ya mudah-mudahan itu kan. Mudah-mudahan ya kita bantu sebisa mungkin ya agar ini loh produk-produk dari beliau-beliau ini tersalurkan, bisa dikiping oleh teman-teman penghobi koi ya kan, khususnya pecinta koi jumbo. Betul. Karena apalagi untuk ini indukan. Betul, apalagi untuk itu kan emang saya ngomong Pak, ya kalau ikan ini sayang kalau nggak disebarluaskan. Karena apa? Kalau enggak, mereka teman-teman kita ini penghobi-penghobi lama atau baru ya tidak teredukasi atau tidak dapat ikan yang kualitasnya bagus. Ya benar. Nah, kadang kan ada ini petani betul yang butuh takut beli impor. Betul, ya ini solusinya. Mungkin perawatannya takut nanti impor harus karantina gini untuk menjadikan di tempat kita harus prosesnya lama. Ini kan udah ikan Indonesia. Jadi adaptasinya lebih enak lah ya. Dibawa ke mana aja udah oke lah. Ya tinggal paling adaptasi suhu karena suhunya di sini kan 20 derajat ya. 20 derajat sepanjang tahun. Jadi kalau kita misalnya bawa ke Kediri tempatku atau ke Blitar, ya adaptasinya mungkin suhu aja. Iya. Secara bakteri dan sebagainya mungkin sudah sedikit lebih ya, enak seperti lah gitu ya. Kita dari Blitar datang ke sini kan ya cuman penyesuaian flu dikit gitu kan. Kayak tadi pagi. Ya itu sih ya bedanya. Jadi makanya teman-teman kita coba bantu beliau untuk menyebarkan ikan kualitasnya buat ke teman-teman para penghobi agar teman-teman penghobi juga bisa ikut atau minimal pernah keeping ikan dari betul-betul legend seperti beliau. Ya, yang ikannya bisa jumbo. 1 tahun 65 cm. Wah, wedan nih Pakmu brodol cah. Brodol nih Pakmu. Oke, ini kita lanjut dari Vortex kemudian ke ini yang pertama ada beras. Ya. Oh, ternyata setelah Vortex masih pakai ada beras ya. Enggak pakai beras. Ya biar lebih maksimal mungkin ya kan. Oke, ini ada beras, kemudian yang sebelahnya ini informasinya Crystal Bio. Crystal Bio, full. Ya, full Crystal Bio. Full Crystal Bio. Dan ini 1 chamber. Ini ukurannya 90 dus kalau nggak salah 1 chambernya. Wedan. Kira-kira ya. Gangnya tuh nggak dosa. Ini 2 meter kali 2,5 ya. Ya, kurang lebih lah ya. Cah. 1 kolammu di sini cuma untuk 1 chamber. Iya, jauh. 1 chamber loh, 1 kolam. Ayo makan nih. Genjeng. Ini ada berapa chamber tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chamber. Ini kolammu. Kamu tinggal di perumahan elit, kolammu segini. Ini chamber ketiga. Ini ketiga ya? Ya, setelah ini itu baru. Crystal Bio juga? Crystal Bio juga. Full Crystal Bio. Setelah ini langsung pompa masuk? Langsung pompa masuk. Oke. Yang dari sana juga sama. Ini sama? Ya, jadi dia ketemu di tengah. Dia ketemu di tengah, dari ujung ke ujung ketemu karena dia luasan ya. Luasan sama panjang nggak cukup untuk
tingkatannya atau apa namanya? Oh, ini ya. Ya, inilah apa namanya? Ngetrap. Level flow-nya Iya. dia nggak cukup. Levelnya sana. nggak nutut, Takutnya jadi kehabisan. dibagi dua. Dibagi dua. Jadi ketemu di tengah, dia masuk ke Oke, kolam. dan untuk kolam segede ini ikannya cuma berapa ekor? Nggak banyak. Nggak banyak lah ikannya. Ya memang gitu beliau ini. Jadi breeding ya. Habis itu dipilih cuma 1-2 ekor, masuk Pelihara. kolam dinikmati selesai. Show masih show juga nggak? Ya ini mau kita racuni su lagi. Kita racuni. Bagaimana nih teman-teman, setuju ya? Kalau Pak Chandra Wiguna itu kita racuni untuk show lagi. Kalau setuju tulis di kolom komentar. Kita tampilkan nanti ikan-ikan gede, jumbo. Kita bersaing ke ikan-ikan seluruh Indonesia ya. Nanti ada kita sekitar 2 apa 3 ekor lah. Coba kita bawa ke Kediri di tempat di Wilson Koi Center. Di situ di keeping. Kemungkinan nanti kalau enggak di IJKD, IJKS untuk tampilnya atau di Asia. Oh jadi hari ini pulang bawa ikan? Oh ikan. Tap. Saya udah siapin styrofoam 1 meteran. Oke. Yuk kita lanjutkan lagi, lihat ikannya. Ini calon pejantan nih katanya. Ya ini calon pejantan untuk siro, soa dan sebagainya. Masih calon. Gitu kan. Calon ya? Ya kalau teman-teman misalnya minat ya bisa sih gitu kan. Bisa nanti dikondisikan nanti saya sampaikan. Ya, kualifikasinya Keren. Dan Foto acara kita gurunya. di sini tadi selain lihat-lihat ikan, nanti bawa ini. apa? Serius mau bawa pulang yang Iya, bawa sih. Saya udah bawa styrofoamnya 1 meteran 2 piece. memang racun dia ya. Sambil kita panen hari ini ya. Ya, Panennya betul. Di sini tadi. Ini kita panen berapa ekor panen? Sekitar 30 atau 25 itu. Ini ada talent Titanic ini. Ini loh. Kalau teman-teman belum pernah tahu namanya tapi pernah lihat orangnya, saya perkenalkan, namanya Empu Tong Bajil. Halo Empu. Halo. Oh iya, CEO lagi nyamar. Udah selesai semua, Bang? Udah. Panen berapa? Ini anu lagi ya? Apa? Balen lagi ya? Ngulangin lagi ya? Oh, ulangi yang kedua Iya, ini. ngulang kedua. Ini panen. Total Udah ada ketiga. berapa ekor? Hah? Total berapa, Bang? 30-an. 30-an. Oke. Ini Tosai ya, 12 bulan. 12 bulan. Tapi ada yang kok aku yang belum, itu masih belum. Karena kemarin beberapa kan hasilnya nggak terlalu banyak tuh, jadi dipilih aja yang untuk gosankenya, untuk koaku sankenya. Oke, jadi ini dipanen Betul. Siro Tosai. Siro tosai. Nanti dikarantina. Betul. Lah, bawanya ke Kediri kapan? Berarti nanti, Langsung. ya kan kita kan masih di sini kan sekitar 3 hari 4 hari lagi kan. Oke, jadi karantina sebentar langsung bawa ke Kediri ya? Ya. Oke, nanti kita lihat proses karantinanya. Yuk kita lihat untuk karantinanya. Di mana? Ayo. Tempat karantina ini ya. Nah, oke, ini berarti jadi 2 kolam ini ya? Jadi 2 kolam, hasil dari panen tadi itu kita Mau jadikan 2 kolam, ya kan. Siro-siro sama ada juga yang siro masih tategoi sama kohaku sama utsuri dan sowanya. Oke, ini wah, aku soa seru ini dibedakan. Iya, Kenapa nih? dibedakan cuman ini aja karena biar itu siro-siro sendiri. Ini kohaku sama yang warna lah, ada yang warnanya itu lah. Ini sendiri kan. Itu sama yang masih suminya masih apa ya? Belum keluar Belum nih. keluar masih banyak taruh sini. Ini kok gede banget ini? Beda ya? Beda lah, beda dikit usianya. Jadi memang Enggak satu tenakan sama yang enggak itu kan. Jadi memang dipisah gitu kan. Jadi biar itu kelihatan bagus untuk di video. Nisai berarti dia. Masuk nisai. Masuk Nisai. Masuk nisai. Wih, dan dah masuk Nisai berapa senti ini? 65. 65 loh Nisai. Makanya tadi Pak Chandra ngomong 80 cm berapa? Gampang. Oh, Belum gitu. sampai kita ngomong berapa tahun udah ngomong Oh, gampang. gampang. Jadi dengan gampangnya beliau ngomong oh gampang. Jadi memang Gawendeng. iya memang potensi jumbonya mudah. Nah itu salah satu karakter ikan dengan indukan atau parent yang bagus itu jumlahnya untuk ikan besar tuh banyak dan mudah. Iya. Ya kalau teman-teman kan ada yang ngomong indukan kecil bisa gede, bisa, tapi jumlahnya Jangan sedikit. banyak-banyak. Nah, atau cuma 1-2 ekor yang bisa jumbo gitu. Terus yang ini nih. Ya ini yang tadi Ini kita panen ya. hasil pilihan ini. Hasil pilihan Waduh. dari ini yang usianya 12 bulan. Ini 12 bulan 12 bulan. loh. 5560 ya. Iya. Non gosangke loh.
Siro. Siro. Ini dari satu ternakan ketemu cuma ini. Cuma ini. Cuma ini aja? Enggak, yang jadi ada 3 ukur kan pastinya kan. Jadi ada yang ukur 40 45, ada yang ukur 46 47 52 55. Yang ini ukur 60 up dikit. Ada 60 up-nya. Ada 60 up-nya. Gondeng aja. Dan Saya enggak nutut aku. ya mungkin ini ya dari seleksinya ya di awal ya. Ketat banget memang. Ketat. Ya, bisa buang ikan sortiran tuh dibuang aja. Dibuang. Tadi Nggak saya tuh dijual. tanya ke beliaunya ya, ke Pak Chandra. Jadi di sini tuh katanya ada 3 bak. Waktu seleksi ini, ikan ini, itu cuma dibuang tanpa air. Tambah air. Mati loh semua, 3 bak itu. Nah itu hasilnya ya maksimal. Oh, jadi memang bener-bener milih yang masa depannya nanti udah kelihatan bagus, bodi bagus, dan pastinya waktu dipilih ini belum ada sumi. Betul. Karena untuk ukuran segini aja tadi waktu panen itu nggak ada suminya. Ya ada tapi nggak kelihatan seperti Lalu ini. Ya. sekarang jauh. Sekarang saya heran loh di sini. Baru bener. berapa 1 jam baru 1 Baru jam. kali ini saya lihat ikan waktu panen tuh kayak saya tadi dalam hati ya, jujur nih dalam hati bilang kok ikan seperti ini dibesarkan sampai segini. Yang dicari apanya gitu loh. Warnanya jelek, terus apa ya kayak nggak siro banget gitu loh. Nah setelah dibawa ke sini Sejam loh men. sejam ya bener 1 jam. Tadi kita pilih kan, angkat ini bagus ini kan. Yang udah kelihatan kandidat di sana. Habis itu ini kok tambah bagus, angkat lagi. Iya. Ini Ambil tambah satu. bagus. Ya memang ya ikan pilihan kan gimana Ada lagi. itu. Sampai akhirnya semuanya Kefoto. sunginya, iya Nah, hampir semuanya ke foto, sunginya semua keluar. keluar. Luar biasa memang. Wih, dan ini Saya juga baru pertama loh ketemu dengan, jujur ya, untuk ketemu dengan petani yang konsisten, ya, Siro loh Pak. Siro ya. Ini udah lama ya. Biasanya kan kalau Siro itu kan kebanyakan dari soa ya. Ya pokoknya sekedar ada sironya lah gitu. Kalau ini kan memang Murni. murni Siro. Siro kawin sama Siro. Jadi disengaja memang dia cetak Siro dan hasilnya luar biasa. Luar. Kepalanya itu loh saya yang paling seneng. Dan ikan ini belum ini ya, belum bulky ya. Belum karena ini karakter super jumbo tosai ya. Jadi ya pasti manjang dulu dia. Panjang. Untuk usia 1 tahun segini tuh udah luar biasa untuk kelas ikan koi. Bukan kelas ikan koi Indonesia ya, kelas ikan koi internasional ini. 1 tahun bisa mencapai 60 cm itu bahkan di Jepang pun saya Jepang juga berapa ya? kurang tahu. Setahun. Nih teman-teman kalau ada yang tahu di Jepang tuh 1 tahun size berapa ya? Kalau saya waktu ke Jepang kemarin tuh karena ikan itu April baru ditebar, bulan 10 masuk greenhouse. Oh iya, karena masa Seingat saya seperti itu. Jadi kan masih usia 6 bulan. Usia 6 bulan tuh paling 40 sentian. Kalau nggak salah segitu ya. Atau mungkin malah di bawah 40 cm. Masuk greenhouse, baru nanti akan dilepas lagi setelah salju. Baru turun lagi, baru nge-grow dia. ya rata-rata perkembangan ikan-ikan seperti ini itu usia nisai sansainya itu tambah edan gitu sih. Jadi memang paling bisa kelihatan tuh ketika sudah usia 2 tahun. 2 tahun. Heeh. Berarti Pertumbuhannya baru kelihatan. Jadi makanya kalau teman-teman mau cari yang jumbo tosai atau sampai jumbo tosai ya jangan berharap ikan tuh ukur bagus. 50 cm udah bagus. Harusnya seperti itu mindsetnya. Oh, Karena gitu. kita lihat jambonya, kita prediksi untuk jambonya ya. Tapi kalau yang teman-teman pengen 50 cm finish, ya rasanya sih kayaknya ya itu kemungkinan besar bukan yang jumbo tosainya. Oke, Karena kalau memang- kita penghobi ya. Penghobi pengen ikan jumbo seperti yang dibilang sama Pak Chandra tadi. Waktu kita pegang 1 ekor tadi ya. Bayangin nih kalau 80 cm Nah, apa gitu ya. Jadi dia mindsetnya ke sudah sana, ke depan. mindsetnya ke 80 cm, Heeh. 90 cm. bukan saat ini. Bukan saat ini. Dan memang persepsi jumbo atau jumbo itu kan beda-beda ya. Ada yang ngomong 55, 50 sudah jumbo. Jumbo. Kalau di sini 75, 80 lah. Baru Sampai kita 90. ngomong jumbo atau 90 baru ngomong jumbo. Persepsi itu yang beda gitu ya. Jadi ya kiblatnya memang masih Jepang sentris ya Mas Ian ya. Jadi secara seleksi aja buang ikan Ya kayak tadi. dua Kok aku
Kok aku itu Jepang punya itu. Ya, kita ngomong ini Pak bagus, enggak jelek, Kepalanya kecil. Padahal itu ikan impor loh ya. Bahaya. Menurut kita itu ini udah bagus tuh, tapi enggak jelek. Jelek itu ikan Buang Jepang. aja. Masya Allah, ya itulah ya. Jadi Ya enggak semuanya ikan Jepang seperti itu. ya, Tapi ada juga kok ada juga yang kepalanya kecil. Makanya beliau dengan karakter hobinya, dia pengen ikan-ikan yang dia hasilkan itu sesuai dengan apa yang ada di benaknya beliau. Oh, ada di tentang otaknya. perkembangan atau tentang ini ya gambaran ikan. gambaran ikan Jepang itu. Kalau yang ini untuk apa ini? Ini sakit. Enggak, ini ikan karantina Aerator mana ya? Tak matikan dulu ya. yang Karantina gimana? Mau dipijain? ini karantina yang mau kita bawa ya. Jadi 2 siru ini akan kita bawa ke Wisam Koi Center gunanya untuk partisipasi di ajang arena kontes. Lu keren nih. Ya itu. Oh ini mau turun nih. Ya itu yang Loh, lihat nih teman-teman nih, kepalanya ini ikan Indonesia atau ikan Jepang nih. Coba dinilai. Ikan Indonesia apa ikan Jepang nih? Yang siru ini. Wah, itu lihat ikannya. Ini loh. Ini saya datang 3 minggu sebulan yang lalu ya. Saya langsung jatuh cinta sama ini, makanya Pak ini saya bawa. Ini ya. Ya, Tenaga dari Chandra Wiguna. Nata Wiguna. Nah, nanti mau kita perkenalkan secara intens ke acara kontes shoji Indonesia. Ini keren banget loh. Kita aduh. Ya mudah-mudahan karantina lancar ya kan, sehat. Nanti teman-teman bisa menyaksikan melihat ikan-ikan dari Wiguna Koi Farm di arena kontes. Kontes ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihatnya merem ya, buta, maksudnya buta itu nggak tahu siapa farmnya, lokal atau impor. Impor. Ada banyak yang bilang ikan Jepang. Tadi ngomong ini kalau kamu sertifikat apa impor mah orang percaya semua gitu kan, karena memang ya standarnya standar impor yang Ya, dipakai, karena beliau kan puluhan tahun ya dia main ikan impor ya kan, beli hingga sekarang belum masih beli. Ya ini standarnya yang sana dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Bisa ya. Jadi ikan Jepang kita bikin di Indonesia itu bisa dengan bodi yang sama seperti dari nenek moyangnya. Oke, jadi mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu ikan ini di arena lomba di mana nih? Oke, nanti mudah-mudahan kita bawa kita siapkan ketemu di arena IJKS atau Asia Cup. Asia Cup berarti bulan 8. Bulan 8. Bulan 8. Kalau IJKS bulan 2. Masih oke ya kayaknya ya. Oke. Semoga nanti kita ketemu. Nanti kalau sampai ikan ini dapat juara, kita bikin kontennya lagi ya. Amin. Dapat juara nggak kira-kira? Bisa lah dapat tuh. Bisa ya? Bisa dapat. Semoga dapat juara, nanti kita bikin kontennya lagi. Mungkin ikan ini akan masuk ke kolam mana ini kalau sudah dibawa ke lomba? Nah, nanti ini pertanyaannya, apakah balik ke Kediri atau ke Antara Kediri, Jakarta, Bali. ya. Antara 3 ini ya, nggak tahu nanti kemana. Oke, kalau Bali enggak kayaknya. Oh, nggak Sama balik. kayak di Jepang ini, kalau ikan sudah keluar Jangan masuk nggak lagi. lagi. Bahaya untuk ikan yang ada di sini. Ya. Jadi ikan sudah keluar dari farm nggak boleh masuk lagi. Nggak boleh masuk lagi. Ya kemungkinan cuma di Jakarta sama Kediri aja. Oke, kalau masuk mungkin cuma sampai di pintu gerbang ya. Ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Dan untuk teman-teman semuanya, mari kita saling belajar. Kita perbaiki, terutama untuk farm-farm penghobi juga, kita perbaiki kualitas ikan koi kita supaya seperti kiblatnya atau seperti nenek moyangnya ya. Jadi sampai di sini dulu. Tetap di Koispedia, yang awam jadi paham.